وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah jamaah salat Jumat ingkang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat, limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat usia yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebentar lagi kita semuanya akan berjumpa dengan bulan yang penuh keberkahan, penuh limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berjumpa bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau, kita semuanya bisa merasakan indahnya Islam, indahnya hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keindahan hidup, kenikmatan hidup yang sesungguhnya ketika kita mengikuti jejak, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari akhlak dan bagaimana pola kehidupan yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas mimbar yang mulia ini, jemaah yang dirahmati Allah, saya memperingatkan diri saya secara pribadi dan mengajak kepada jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih di bulan-bulan yang mendekati bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini. Kalau ulama salaf mengatakan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab kemarin. Disinilah
kita menyiapkan diri kita untuk menyongsong bulan Ramadan. Maka mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tiada lain melainkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah yang dirahmati Allah, di atas mimbar yang mulia ini ada satu tema yang akan kita bahas, yaitu berkaitan tentang kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita ambil tema ini? Karena tidak sedikit di zaman ini masyarakat, manusia, bahkan orang-orang yang beriman bekerja siang malam. Mereka kumpulkan uang mereka, atau bahkan ada yang mendapatkan uang sebulan sekali. Namun ketika uang itu mereka peroleh, mereka gunakan uang ini untuk membeli pakaian yang mahal, untuk membeli makanan-makanan yang mahal, untuk pergi ke tempat-tempat yang akhirnya mereka hamburkan uang-uang tersebut. Mulai banyak yang memiliki sifat hedon dalam kehidupan, bermegah-megah, bermewah-mewah. Bahkan banyak pula yang kalau dihitung-hitung gaji mereka dengan aksesoris yang mereka pakai itu berlebihan. Mulai dari kacamata, kemudian HP, bahkan ada yang kalau dihitung-hitung pula gaji yang mereka peroleh itu tidak mampu untuk mereka belikan kendaraan yang mewah, namun dia paksakan akhirnya berhutang, dan hutang ini menjadikan kehidupannya penuh dengan tekanan dari hutang itu sendiri. Hedonisme yang meraba di kalangan masyarakat, terlebih di negeri kita ini, sampai kita jumpai ya, yang lagi viral ya, berbulan-bulan ya, berita itu tidak pernah hilang dari layar televisi kula panjenengan sedaya, dan itu tidak lain dikarenakan keinginan yang begitu menggebu untuk hidup secara hedonisme, bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Dan dampak sosialnya, orang yang senantiasa memiliki sifat hedon, ingin bermewah-mewah dan bermegah-megah dalam kehidupannya, paling tidak hilang. Yang pertama, hilangnya empati terhadap masyarakat di sekitarnya, hilang rasa sosial kepada tetangganya. Ketika tetangganya membutuhkan uluran tangan karena dia memiliki sifat hedon yang begitu tinggi, hilang rasa kepeduliannya. Kemudian akan terjadi banyak kemaksiatan, kerusakan tatanan sosial di dalam masyarakat ketika hedonisme ini merajalela. Sebagaimana yang kita saksikan berhari-hari, jamaah ingkang dirahmati Allah, di layar televisi kula lan panjenengan sedaya, ada seorang aparatur negara membunuh anggotanya di dalam rumah mereka. Kemudian yang lagi viral juga, anak seorang pejabat menganiaya seorang anak muda sampai dia tidak sadarkan diri. Ini tidak lain daripada efek orang bermegah-megah, bermewah-mewah dalam kehidupannya. Apalagi kita sebagai orang yang beriman, ketika hidup kita hedon, bermewah-mewah dan bermegah-megah,
maka hendaknya kita takut, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hukuman bagi orang yang bermewah-mewah dan bermegah-megah, yaitu mereka akan melihat api neraka. La tarawunnal jahim, mereka sungguh akan melihat api neraka. Dan tidak ada orang yang akan melihat api neraka melainkan orang tersebut berada di dalam neraka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita merenung satu surat yang biasanya sering dibaca oleh para imam. Ketika para imam itu menjadi imam, surat ini tidak panjang, bahkan termasuk surat-surat pendek yang mana kadang kita sering mendengarkannya, namun kita kurang mentadaburi ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apakah bermegah-megahan, bermewah-mewahan akan melalaikanmu sampai engkau masuk ke dalam liang lahat? Bermegah-megah, bermewah-mewah dengan kehidupan dunia yang lebih menyedihkan, sesungguhnya ekonominya sangat memprihatinkan, namun dia berupaya semaksimal mungkin agar dilihat. Karena di sini kita merasakan zaman yang serba digital, apapun yang kita miliki senantiasa pingin dipamerkan, pingin dilihat oleh orang lain. Terkadang orang tidak mampu membeli kendaraan yang megah, yang mewah, mampunya membeli Beat, tapi dia berusaha agar nampak dia orang yang mewah dan megah, berlimpah dengan harta. Dia paksakan beli NMAX atau PCX, akhirnya dia hutang, terlilit dengan hutang, akhirnya kehidupannya penuh dengan tekanan hutang. Maka jemaah yang dirahmati Allah, inilah yang perlu kita renungkan, bagaimana karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan orang yang penuh dengan kesederhanaan, sebagaimana dalam sebuah buku yang ditulis oleh orang India yang berjudul The Prophet from the East, seorang nabi yang diutus dari timur. Sang penulis mengatakan bahwasanya yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dampak influence, bisa menarik dan menjadikan orang itu begitu ketika melihat Rasulullah langsung penuh dengan kesan dan ketertarikan kepada beliau, itu bukan karena Rasulullah memiliki pasukan yang berani mati, Rasulullah memiliki pengikut-pengikut yang setia, namun sang penulis mengatakan orang-orang begitu terpengaruh dengan kehadiran Rasulullah itu karena kesederhanaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Padahal di era yang sama, ketika Rasulullah memimpin kaum muslimin, di sana ada pemimpin Romawi yang bernama Heraklius, dan juga ada pemimpin Persia Kisra II. Tiga orang ini, Nabi Muhammad, Heraklius, dan pemimpin Persia hidup sezaman. Namun masyarakat pada saat itu lebih terkesima, lebih tertarik dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang penulis meneliti bukan karena jabatan yang dimiliki oleh Rasulullah, bukan juga karena kemewahan istana yang dimiliki oleh Rasulullah. Karena kalau kita lihat Heraklius dan Raja Persia saat itu kehidupannya mewah luar biasa.
Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tempat tidur Raja Heraklius dan Raja Persia itu terbuat dari emas, selimutnya dari sutra, tapi tidak bisa mengalahkan sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain karena kesederhanaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ahli sejarah dari yang beliau bernama Syekh Mubakhfuri, beliau mengatakan bahwasanya rumah Rasulullah itu tidak kurang ukurannya dari 3,5 kali 5 meter. Di dalamnya hanya ada satu depan, satu kamar tidur, dan hanya ada satu tempat ruang tamu. Bahkan diterangkan ketika Rasulullah sholat tahajud, Rasulullah harus mengangkat kaki Aisyah agar beliau bisa sujud dengan tumakninah. Inilah yang menjadikan Rasulullah memiliki dampak yang begitu luar biasa, sehingga semua masyarakat saat itu di bumi manapun ingin bertemu dengan yang namanya Muhammad karena kesederhanaan beliau. Bahkan Umar bin Khattab pun sempat menangis karena melihat bagaimana rumah Rasulullah yang atapnya terbuat dari daun kurma dan tikar beliau pula terbuat dari daun kurma. Jadi ketika Rasulullah SAW bangun tidur, pipi Rasulullah niku ada bekas dari daun kurma yang menjadi alas tidur beliau. Umar bin Khattab pun menangis. Ya Rasulullah, engkau adalah seorang pemimpin umat ini, sedangkan pemimpin-pemimpin yang lainnya di Romawi dan Persia, mereka tidur dengan tempat tidur yang terbuat dari emas, selimut yang selimutnya dari kain sutra, tapi engkau begitu istimewa ya Rasulullah. Inilah kesederhanaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Tidak hanya sampai situ, ada pula doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah, yang mana doa ini Rasulullah doakan untuk keluarga beliau. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad ini satu kebutuhan makan pokok, satu porsi makanan, hanya satu porsi makanan, makan siang saja atau makan malam saja atau makan pagi saja. Itulah doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, karena kesederhanaan beliau inilah tumbuh kecintaan manusia. Tidak hanya kaum muslimin, bahkan orang-orang non-muslim pun ketika mendengar nama Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad, itu sampai ada yang bercucuran air mata. Bukan karena kemewahan dan kemegahan yang dimiliki oleh Rasulullah, tapi karena kesederhanaan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah inilah beliau memiliki dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi para pengikutnya umat Islam, tapi bagi orang-orang kafir pun begitu mencintai Rasulullah SAW. Inilah jamaah yang dirahmati Allah yang mulai hilang, yang mulai kabur dan banyak ditinggalkan dari sifat Rasulullah, yaitu kesederhanaan hidup. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jamaah ingkang dirahmati Allah, di tengah-tengah ekonomi yang begitu susah, yang kian lama kian memburuk yang berada di negeri kita ini, maka kesederhanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah itu akan memberikan keberkahan bagi kehidupan kula lan panjenengan sedaya. Tidak hanya keberkahan di dunia, namun juga kelak akan memberikan keselamatan bagi kita semuanya di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara hidup beliau, sifat beliau, akhlak beliau, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah dan kelak juga akan dicintai oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana ahlal Qur'an wa ahlal ilmi wa ahlal taqwa. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.